Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal bimbing konseling beserta pembahasannya. Mari kita belajar. Kita masuk soal nomor 1. Siswa kelas 11 IPA 1 melakukan konseling kelompok sebanyak 10 orang dalam proses pelaksanaan konseling kelompok. Pak Dinar sebagai pimpinan kelompok meminta anggota kelompoknya untuk mengemukakan masalahnya masing-masing secara bergiliran. Dalam hal ini, tahapan konseling kelompok selanjutnya adalah A. Memilih satu masalah yang akan dibahas dalam konseling kelompok. B. Mengkocok secara random masalah mana yang akan lebih dulu dibahas. C. Memilih satu masalah anggota kelompok yang memerlukan penanganan secara responsif dan dianggap prioritas. D. Masalah anggota kelompok dibahas satu persatu dalam satu pertemuan secara sekaligus. E. Pemilihan masalah anggota kelompok yang dibahas dilihat berdasarkan bidang yang paling penting. Kira-kira jawaban yang benar apa Bapak Ibu untuk soal kita nomor 1 ini? Jawaban yang benar itu tahap peralihan. Nah, di tahap peralihan ini pemimpin kelompok menjelaskan kembali secara singkat apa saja yang perlu dilakukan atau kegiatan kita, menanyakan kepada seluruh anggota kelompok apakah sudah bisa dimulai kegiatan bimbingan kelompoknya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kita masuk soal nomor 2 Bapak Ibu. Pak Rudi adalah guru bimbingan konseling yang sedang melakukan bimbingan kelompok kepada siswa kelas 10 sebanyak 10 orang. Pada bimbingan kelompok kali ini, Pak Rudi membahas tentang topik tugas, yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Pada saat melaksanakan bimbingan kelompok, Pak Rudi menanyakan kepada peserta didik atau anggota kelompok, apakah Ananda semua sudah siap untuk mengikuti bimbingan kelompok ke tahap berikutnya? Selain itu, Pak Rudi menjelaskan kembali secara singkat tentang bimbingan kelompok dari kegiatan tersebut, menunjukkan tahap pelaksanaan bimbingan kelompok, A. Tahap pembentukan, B. Tahap pengakhiran, C. Tahap terminasi, dan D. Tahap inti atau kegiatan, E. Tahap peralihan. Kira-kira jawaban yang benar apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar itu tahap peralihan. Nah, di tahap peralihan ini pemimpin kelompok menjelaskan kembali secara singkat apa saja yang perlu dilakukan atau kegiatan kita, menanyakan kepada seluruh anggota kelompok apakah sudah bisa dimulai kegiatan bimbingan kelompoknya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kita masuk soal nomor 3 Bapak Ibu. Pak Rudi ingin melakukan penelitian dengan langkah-langkah mengidentifikasi masalah, menguji teori, mengembangkan draft perangkat pembelajaran, melakukan validasi ahli, merevisi dan memvalidasi kembali. Setelah itu, melakukan uji coba perangkat pembelajaran tersebut dan merevisi kembali dari hasil uji coba itu. Hingga akhirnya Pak Rudi memperoleh draft akhir perangkat pembelajaran. Jenis penelitian dilakukan Pak Rudi adalah A. Penelitian tindakan kelas, B. Penelitian R dan D atau Research and Development,
C. Penelitian kuantitatif, D. Penelitian kualitatif, dan E. Penelitian studi kasus. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 3 ini apa, Bapak Ibu? Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 ini B ya, penelitian R dan D atau Research and Development. Kita masuk soal nomor 4. Bu Rumi adalah guru bimbingan dan konseling di SMA Pelita Bangsa. Setelah melakukan kerjasama dengan lembaga psikologi, maka Bu Rumi memperoleh hasil IQ peserta didik kelas 10, di mana rata-rata peserta didiknya itu ada pada kategori normal, namun ada seorang peserta didik yaitu Yandi yang masuk ke dalam kategori sangat superior. Pada proses pembelajaran di kelas, Yanti seringkali merasa bosan dan melakukan hal yang tidak sesuai dengan instruksi guru, seperti menggambar saat guru sedang menjelaskan, bermain rubik, membuat kegaduhan, dan hal lain di luar belajar. Melihat kondisi tersebut, apakah yang dilakukan Anda sebagai guru BK? A. Memberikan layanan responsif melalui konseling individu. B. Memberikan pengarahan kepada guru yang mengajar di kelas Yandi untuk memberikan tugas lebih banyak dari temannya. C. Memanggil orang tua Yandi dan mengkonsultasikan terkait perilaku Yandi di kelas. D. Meminta Yandi untuk mengisi angket tentang permintaan mata pelajaran. E. Meminta Yandi untuk menjadi tutor teman sebaya bagi teman-temannya. Kira-kira jawaban yang benar apa, Bapak Ibu? Baiklah, jawaban yang benar yaitu A. Memberikan layanan responsif melalui konseling individu. Jadi, yang ini perlu diberikan layanan responsif Bapak Ibu, seperti layanan konseling individu, mempertanyakan maunya Yandi gimana atau sebaiknya gimana. Kita masuk soal nomor 5. Lika seorang siswa kelas 12 yang sebentar lagi menjalani ujian akhir sekolah. Namun karena keteledorannya dalam pacaran, Lika akhirnya hamil di luar nikah. Lika bergegas untuk menemui konselor dan melakukan konseling. Lika meminta konselor untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang kondisinya yang telah hamil 3 bulan. Jika Anda sebagai konselor, apa yang akan Anda lakukan? A. Menjaga rahasia Lika selamanya sebagai bentuk realisasi azas kerahasiaan. B. Memaksa Lika untuk menikah dengan pacarnya. C. Meminta Lika untuk menggugurkan kehamilannya. Dan D. Memberikan arahan kepada Lika bahwa informasinya akan dijaga atas persetujuan bersama dan meminta Lika untuk menceritakan kepada orang tua dengan bantuan konselor. E. Memanggil pacar Lika dan meminta pertanggungjawaban. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 5 ini apa, Bapak Ibu? Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 kita yaitu D. Memberikan arahan kepada Lika bahwa informasinya akan dijaga atas persetujuan bersama dan meminta Lika untuk menceritakannya kepada orang tua dan dengan bantuan konselor. Iya, meskipun ada azas kerahasiaan, Bapak Ibu, kita harus melihat dan memilah apa yang menjadi titik permasalahannya. Kalau seperti Lika ini, Lika kan hamil duluan, jadi kita harus memanggil orang tuanya untuk membicarakan apa yang menjadi masalah Lika.
Kita masuk soal nomor 6 Bapak Ibu. Bu Erma adalah guru biologi kelas 12. Bu Erna telah menyiapkan bahan-bahan untuk mengajar kepada siswa mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Pada pertemuan pertama, siswa diminta untuk mempelajari materi yang disajikan melalui menonton film, video demonstrasi, dan juga diagram. Pada pertemuan kedua, siswa mendengar ceramah penjelasan materi dari guru. Pada pertemuan ketiga, siswa diminta berdiskusi secara aktif. Pada pertemuan keempat, siswa diminta untuk mempresentasikan materi kepada teman-temannya. Dan pada pertemuan kelima, siswa melakukan praktikum biologi sesuai materi yang diajarkan. Dari kelima pertemuan tersebut, manakah pertemuan yang memberikan pemahaman terbesar pada siswa sesuai kerucut Ederdale? A. Pertemuan ke-1, B. Pertemuan kedua, C. Pertemuan ketiga, D. Pertemuan keempat, dan E. Pertemuan kelima. Jawaban yang benar yaitu pertemuan kelima. Soal nomor 7. Tina mengalami kebencian yang luar biasa kepada ayahnya karena ayah dan ibunya bercerai. Setelah itu, Tina melihat ayah sedang dekat dan lebih intim dengan laki-laki dewasa yang tidak dikenalnya. Sejak saat itu, anak tersebut berpersepsi bahwa semua laki-laki itu jahat dan tidak bermoral. Dari kejadian tersebut, teknik konseling apa yang sesuai untuk membantu Tina? A. Teknik konseling rasional emotif behavioral terapi. B. Teknik konseling psikoanalisa. C. Teknik konseling behavioral. D. Teknik konseling gestalt. E. Teknik konseling realitas. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 7 ini apa Bapak Ibu? Jawabannya yaitu teknik konseling rasional emotif behavioral terapi, karena kita harus membuat pikiran Tina yang irasional menjadi rasional. Asi melakukan sebuah penelitian karena memiliki kerisauan dalam proses mengajar. Bu Emi melihat banyak peserta didik yang kurang paham terhadap materi yang diajarkannya. Bu Emi berharap setelah penelitian tersebut dilakukan akan memperoleh dan meningkatkan hasil pemahaman peserta didik yang lebih baik. Penelitian yang dimaksud adalah A. Penelitian kuantitatif, B. Penelitian kualitatif, C. Studi kasus, D. Development Research, dan E. Penelitian tindakan kelas. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal yang berhubungan dengan Bu Emi ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan atau action rationality dalam bimbingan konseling dilakukan untuk menurunkan kecemasan menghadapi tes harian sekelompok siswa SMA melalui teknik positive self-talk. Setelah positive self-talk dilakukan berulang-ulang, kecemasan siswa masih tetap tinggi menjelang tes dijalani. Kesimpulan sementara yang dapat ditarik adalah A. Teknik positive self-talk
tidak efektif untuk menurunkan kecemasan siswa menghadapi tes. B. Konselor tidak boleh terpaku pada hanya satu teknik tertentu yang belum tentu efektif. C. Perlu ditemukan teknik lain yang lebih efektif untuk menurunkan kecemasan siswa menghadapi tes. D. Perlu ditemukan penyebab belum tercapainya target. Kemudian dirancang perbaikan tindakan untuk siklus berikutnya. E. Melakukan uji coba dengan teknik dibantu ahli lain. Kira-kira jawaban yang benarnya apa, Bapak Ibu? Jawaban yang benar itu D. Perlu ditemukan penyebab belum tercapainya target. Kemudian dirancang perbaikan tindakan untuk siklus berikutnya. Kita masuk soal terakhir, Bapak Ibu. Seorang siswa sering curhat dengan guru bimbing konseling melalui virtual atau chat. Ketika disuruh datang ke ruangan BK, dia tidak mau. Setelah diteliti, dia tidak mau datang ke ruangan BK karena di ruangan BK sering banyak guru-guru berkumpul di ruangan BK. Kita sebagai guru BK, apakah yang harus kita lakukan untuk menangani anak secara responsif? A. Konseling di luar ruangan BK. B. Menyediakan ruangan konseling khusus. C. Konseling chat. D. Kotak saran layanan BK. Dan E. Melakukan konseling di luar ruangan BK untuk sementara dan mengajukan untuk diadakan ruang konseling. Jawaban yang benar untuk soal nomor 10 atau nomor terakhir, Bapak Ibu, E. Melakukan konseling di luar ruangan BK untuk sementara dan mengajukan untuk diadakan ruangan konseling. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye bye. Assalamualaikum.